Suaranya belum kedengaran. Suaranya masih mute. Suaranya belum ada, Gita. Oke, sekarang udah kedengeran ya. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, Brother Sister. Perkenalkan, saya Gita, MC di webinar malam hari ini. Sebelumnya selamat bergabung untuk Bapak Ibu, Brother Sister semua di webinar Manage Diabetes Naturally. Sesuai dengan judulnya, malam hari ini kita akan men-sharingkan beberapa informasi mengenai diabetes yang tentunya akan menjadi informasi yang sangat berguna apabila Bapak Ibu Brother Sister mungkin sedang mengalami kondisi seperti ini atau mungkin ada keluarga, ada saudara, ada teman-teman di sekitar kita yang sedang mengalami kondisi seperti ini ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Brother Sister untuk kita sama-sama fokus dalam beberapa waktu ke depan karena saya yakin malam hari ini akan sangat banyak membawa manfaat untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini dengan fokus. Jadi kalau yang kameranya bisa dibuka, yuk kita sama-sama on-kan kameranya. Jadi kita bisa saling bertatap muka secara virtual ya. Jadi bisa saling mengenal secara virtual gitu ya. Oke. Malam hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa yang akan men-sharingkan mengenai natural health dan beliau ini sangat kompeten untuk men-sharingkan ini karena background beliau itu adalah alumni IPB jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Luar biasa ya. Nah, nanti kita langsung berkenalan sama beliau gitu. Dan di tahun 2013 beliau juga menjadi seorang health practitioner ya. Kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang untuk bergabung ya ke Zoom ya, Insinyur Ibu Aryani Leksono. Selamat malam, Bu Aryani. Selamat malam. Terima kasih kita MC yang luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Kita sehat ya di masa pandemi, kita selalu semangat. Memang kesehatan adalah prioritas sekarang ini. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau sehat? Siapa yang sehat dan siapa yang mau lebih sehat lagi. Nah, sesuai dengan tema webinar malam ini, Manage Diabetes Naturally, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing malam ini ya. Maksudnya saya akan membagikan apa yang saya dalami tentang diabetes. Banyak orang tidak menyadari bahwa telah bertahun-tahun menderita diabetes. Karena apa? Gejalanya cenderung tidak spesifik. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini yang hadir di sini itu punya tantangan diabetes ataukah teman dekat atau keluarga dekat? Nah, tentunya banyak sekali yang ingin lebih tahu ya, bagaimana cara merawat diabetes itu bagi penderita diabetes. Tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat tentang penyakit. Nah, untuk bisa mengetahui diabetes itu apa nanti, kita lihat di layar, mungkin Ibu Ingrid bisa share. Nah, kita lihat ya, ada 10 penyakit kronis Bapak Ibu. Ada dari hipertensi sampai dengan penyakit Alzheimer, penyakit paru-paru, dan salah satunya adalah diabetes. 80% setidaknya memiliki satu kondisi kronis. 68% memiliki setidaknya 2 atau lebih kondisi kronis. Nah, ini data ini diambil dari USA ya, dari sumbernya itu dari Medicare Centers for Medicare ya, untuk masalah usia penuaan gitu. Nah, kita apa sih tantangan kesehatan baru di zaman global ini? Nah, tantangan baru zaman global itu disebut sindrom X sekarang ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum banyak mendengar, sindrom X itu disebut juga sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini berhubungan dengan obesitas, dengan resistensi insulin, hipertensi, trigliserid tinggi, dan kolesterol HDL yang rendah. Nah, apa sih hubungannya tantangan kesehatan baru yang sindrom metabolik ini?
sindrom metabolik ini menyebabkan risiko berbagai macam penyakit ya, penyakit stroke, jantung, kanker, inflamasi, dan sampai dengan Alzheimer. Bapak Ibu, diabetes adalah termasuk salah satu dari penyakit kronis. Dan diabetes itu termasuk dalam salah satu penyakit yang tidak menular. Penyakit tidak menular itu apa sih? Adalah penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat berpindah dari satu individu ke individu lain. Jadi yang menderita ya hanya dia saja gitu ya. Nah, penyakit tidak menular termasuk diabetes itu menjadi ancaman serius kesehatan global. WHO di tahun 2016 menyatakan bahwa diabetes penyakit tidak menular termasuk diabetes itu menyebabkan 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit. Nah, 90 sampai 95% kasus diabetes adalah diabetes tipe 2 yang sebagian besar dapat dicegah karena disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, penyakit diabetes itu perkembangannya bagaimana, kenapa begitu penting gitu ya. Kita lihat berikutnya. Nah, epidemiologi diabetes mellitus itu secara global itu meningkat terus. Ini sumbernya dari Kementerian Kesehatan ya. Secara global di tahun 2015 itu penderita diabetes itu 415 juta. Tapi di perkiraan diprediksi di tahun 2040 itu ada 642 juta. Jadi meningkat terus. Dan kita lihat dari ranking dari negara mana penderita diabetes itu dialami. Coba kita lihat. Nah, di paling tinggi adalah penderita diabetes di Cina. Indonesia tahun 2015 adalah urutan ke-7, sedangkan diprediksi di tahun 2040 adalah urutan ke-6 dengan jumlah penderita diabetesnya terus meningkat. Nah, dulu penyakit tidak menular termasuk diabetes ini itu adalah penyakit yang dialami oleh para lansia. Tetapi dengan berjalannya seiring waktu sekarang ini sudah berkembang, bergeser ke usia produktif. Bahkan di usia 10 remaja ya, 10 sampai 14 tahun. Pada umumnya kita tahu pada orang yang bertambah umur tentunya akan kesehatan semakin berkurang ya. Banyak gangguan kesehatan. Sekarang kita masuk tentang diabetes. Nah, diabetes ini disebabkan oleh apa sih? Mungkin bagi orang-orang yang sudah mengalami atau keluarganya ada yang menderita diabetes, itu tidak masalah lagi. Tapi bagi yang umum itu diabetes itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Nah, tingginya glukosa dalam darah itu dikendalikan oleh hormon insulin. Hormon insulin itu diproduksi oleh pankreas. Jadi pankreas kalau tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh, maka orang akan menderita diabetes. Tanpa insulin, sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Nah, ini kata kuncinya itu. Nah, sekarang tadi dibilang banyak orang tidak merasa menyadari ya kalau dirinya menderita diabetes karena gejalanya tidak spesifik. Nah, gejala orang yang terkena diabetes itu apa saja? Nah, salah satunya itu ada haus, selalu haus, kemudian pandangan kabur atau penglihatan terganggu ya. Kalau luka susah sembuh, kemudian ada infeksi vaginal, terus selalu merasa lapar. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau merasa bolak-balik selalu kok lapar terus ya, lapar terus. Nah, itu harus aware. Apakah mungkin terkena diabetes? Kemudian selalu merasa lelah, ada juga sexual problems ya, masalah seksual. Kemudian merasa kebas, kesemutan gitu. Kemudian terlalu sering buang air kecil terutama di malam hari dan ini merepotkan sekali ya, banyak
orang-orang tuh merasa terganggu, jadi susah tidur lagi. Kemudian penurunan berat badan yang drastis. Nah, kita dari gejala-gejala diabetes yang saya sebutkan tadi itu kalau umpama tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi banyak sekali komplikasi kesehatan gitu. Diabetes itu umum ya, banyak orang 90 sampai 95% itu penderita diabetes adalah penderita diabetes yang tipe 2. Nah, sekarang mungkin banyak sekali orang-orang yang belum tahu bahwa diabetes itu beberapa tipe. Diabetes itu ada 2 tipe dan nanti ada 1 tipe yang khusus. Diabetes tipe 1 adalah terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang, menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah. Kemudian diabetes yang seperti ini pemicunya diduga oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, masih diteliti terus. Nah, diabetes yang tipe 1 itu umumnya disebut diabetes autoimun, berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh ya. Dan ini banyak juga menyerang pada anak-anak dan remaja. Nah, kemudian yang banyak sekali 90-95% itu adalah kasus diabetes yang tipe 2 yang disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif. Jadi kurang sensitif atau rentan terhadap insulin ya. Sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Sedangkan insulin itu adalah kunci untuk sel-sel bisa menyerap glukosa gitu menjadi sumber energi gitu ya. Nah, tipe yang khusus tadi salah satunya tipe yang khusus yang satu tadi saya sebut adalah diabetes gestasional. Diabetes ini khusus terjadi pada ibu-ibu yang hamil. Jadi karena perubahan hormon, gula darahnya naik. Tapi setelah melahirkan atau setelah persalinan, pada umumnya gula darahnya menjadi normal kembali. Dan ibu penderita diabetes gestasional ini tadinya tidak punya riwayat diabetes sama sekali. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa penderita diabetes itu sembuh? Atau bisakah membaik? Atau apakah bisa obat-obat atau yang sudah suntik insulin itu bisa berhenti? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu mendengarkan salah satu video ini, video kesaksian dari seorang bapak di Palembang, di salah satu daerah, itu seorang guru. Mari kita dengarkan, kita simak supaya kita bisa mendengarkan kesaksian dia. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa di acara ini. Saya memperkenalkan, nama saya Supatmo, umur 76 tahun, baru 76 tahun. Maaf Bapak Ibu ya, saya katakan baru karena saya ingin lebih sehat, lebih lama daripada umur 76 tahun. Saya tinggal di Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, di Kota Palembang. Saya akan menceritakan riwayat penyakit yang ada pada diri saya. Saya pensiun dari pekerjaan saya sebagai abdi negara di tahun 2000. Pada tahun 2004 saya diterima sebagai guru honor di SMA Metodis 4 Talang Kelapa. Tapi badan saya kelihatan kurus, sehingga anak-anak saya menyarankan untuk periksa dokter. Ketika saya periksa ke dokter, ternyata benar saya sudah mengidap penyakit diabetes, sehingga harus
saya di opname. Dan sejak itu saya harus mengkonsumsi obat dari dokter. Sebelum makan harus minum obat. Sehingga apabila saya tidak minum obat itu, kadar gula saya naik. Nah, sehingga saya harus mengkonsumsi terus. Dan saya sudah berusaha mencari obat-obat herbal yang lain, namun hasilnya tidak ada. Apabila saya terlambat minum obat, saya harus masuk rumah sakit. Dan yang menyedihkan, di tahun 2019 saya mengalami 4 kali harus masuk rumah sakit oleh karena kadar gula saya begitu tinggi, mencapai 500. Dan yang terakhir, saya sangat sedih. Saya harus diinsulin. Jadi satu hari harus 2 kali insulin. Pagi sebelum makan harus disuntik insulin sebelah kiri, dan sebelum tidur suntik lagi sebelah kanan. Ini saya alami mencapai lebih kurang 2 bulan. Nah, saya bersyukur ketika teman istri saya, yaitu Ibu Dorima Pasaribu, yang sering kami sebut Ibu Sibarani, karena ibu itu adalah istri dari Pak Sibarani. Ibu tersebut memperkenalkan saya dengan Alpameta. Awalnya saya kurang menyetujui atau kurang tertarik. Oleh karena apa? Saya sudah berkali-kali minum herbal, tidak ada hasilnya. Tapi ketika ibu tersebut memberikan setengah botol daripada Alpameta tersebut, dan saya coba minum 1 gelas, kebetulan sejam kemudian ada perubahan dalam tubuh saya ini. Sehingga saya pesan awalnya 1 botol. Setelah habis 1 botol, tubuh saya semakin ada perubahan. Sehingga saya pesan lagi, dan saya juga pesan Alpacin. Sehingga Alpacin itu saya pakai terus, dan Alpameta tetap saya minum 1 hari. Awalnya saya minum 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kemudian setelah saya cek kadar gula makin menurun, saya kurangi sehari hanya 2 kali. Dan puji Tuhan, saya sekarang hanya minum 1 kali. Karena apa? Karena kadar gula yang ada di tubuh saya yaitu hanya 136. Dan saya mulai mengurangi obat yang dari dokter. Yang awalnya saya harus setiap pagi minum obat dari dokter itu 5 mili, sehingga saya kurangi hanya setengahnya, yaitu 2,5 mili. Dan berangsur-angsur sehingga saya sekarang sudah meninggalkan obat dari dokter. Dan ketika saya cek, kadar gula saya normal, tetap 136. Sungguh hebat Alpameta. Inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pengalaman saya, sehingga saya sekarang tidak lagi mengkonsumsi obat dari dokter, tapi saya tetap mengkonsumsi Alpameta. Nah, Bapak Ibu, bagus sekali ya sharingnya. Umur 76 tahun. Dan tadi Bapak Supatmo itu men-sharingkan bahwa dia mengurangi obat, itu sebenarnya yang mengurangi adalah cucunya, karena cucunya adalah tenaga medis. Jadi kalau mau kita mengkonsumsi obat, tolong jangan memutuskan sendiri, tapi tetap, karena cucunya Pak Patmo adalah tenaga medis ya, yang selalu mengontrol kondisi diabetesnya Pak Supatmo.
Gitu. Jadi tadi Pak Supatmo bilang bisa bebas obat karena dengan konsumsi produk yang namanya Alpha Meta. Mungkin Bapak Ibu bagi yang belum kenal, Alpha Meta itu apa sih? Nah, untuk bisa tahu tentang Alpha Meta, mari kita dengarkan salah satu video, tapi ini adalah video yang luar biasa dari Mr. Simon Chong. Mr. Simon Chong ini adalah Direktur Divisi Produk dari Bisword Group. Nah, Bisword Group ya, Bisword itu adalah perusahaan global yang fokus pada produk-produk kesehatan. Nah, mari kita simak penjelasan Mr. Simon Chong yang akan memberikan penjelasan secara bagus sekali tentang Alpha Meta. Alpha Meta is derived from an organically grown of selected whole rice grains. It contains high concentrated of alpha polysaccharide peptide or alpha PSP. Alpha PSP can stimulate the metabolic enzyme production and enhance the bioenergy or ATP production in our body cell. The supplying of the metabolic enzyme and ATP can strengthen the body function, including regulate the normal metabolic process at the cellular level for the better cellular detoxification, cell repair and regeneration, and cell protection. So this is the key to maintain the optimum vitality of the body. Keep the body functioning properly toward a healthy, beauty, and energetic lifestyle. Alpha Meta helps to stabilize the blood sugar and cholesterol level, especially among for the elderly groups. Based on the clinical study, Alpha Meta contains alpha PSP, which able to stabilize the fasting blood sugar level and HDL cholesterol level as a part to prevent some common chronic diseases such as diabetes and heart-related diseases. This is one of the clinical research on the efficiency of the alpha PSP on blood sugar level among 707 diabetes patients. The respondents have given alpha PSP for 90 days and the glucose level checking before and after taking the alpha PSP. This is the result of the finding. We have found that they are 61.9% of the diabetes respondents have better blood glucose level after taking alpha PSP for 90 days compared to before taking the alpha PSP, which only show 11.5% among the diabetic respondent. Therefore, Alpha Meta is a good and ideal functional food to help the elderly to increase the quality of life, stay healthy and happy in their life. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau sehat, kita harus mengubah pola hidup menjadi orang yang makanannya sehat, hidupnya sehat, olahraga dan sebagainya kan. Jadi saat ini benar-benar kita butuh Alpha Meta itu seperti dijelaskan oleh Mr. Simon Chong. Itu dari badi, beras ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa Alpha Meta itu untuk regenerasi sel. Ya. Jadi kalau tadi hubungannya dengan diabetes, kerusakan sel pankreas itu kalau kita konsumsi rutin Alpha Meta akan terjadi perbaikan di sel-sel pankreas kita. Makanya insulinnya jadi bisa kembali normal, baik lagi. Nah, Alpha Meta itu kelebihannya adalah teknologinya, teknologi paten, yaitu teknologi stabilisasi. Mungkin Bu Ingrid bisa tampilkan di layar teknologi paten dari Alpha Meta. Nah, teknologi stabilisasi ini mencegah bahan baku karena bahannya kan dari beras. Jadi supaya tidak membusuk atau basi atau bagaimana, itu ada teknologi stabilisasinya yang dipatenkan dan hidrolisis mekanis.
sistem pembuatannya adalah mekanis, hidrolisis mekanis, jadi tidak memakai tambahan bahan kimia. Jadi di proses pracerna bisa diserap seketika, sehingga menyediakan alfa PSP dalam molekul yang kecil yang langsung diserap seketika. Nah, ini hubungannya dengan apa? Bedanya dengan makanan yang lain bagaimana? Kalau makanan yang lain masuk ke tubuh kita itu dalam bentuk beta glukan. Jadi pada saat molekulnya makanan yang kita makan itu molekulnya dalam bentuk yang seperti di layar itu yang hijau, beta glukan. Nah, untuk bisa masuk terserap ke dalam sel itu perlu dikecilkan kan, karena kan membran sel itu halus kecil. Nah, kalau yang berbentuk hijau itu tidak bisa diserap, makanya harus dikecilkan menjadi yang orange, menjadi alfa glukan. Kalau yang hijau untuk dikecilkan menjadi orange itu membutuhkan tubuh kita mengeluarkan energi 36 ATP dulu untuk menghancurkan, kemudian setelah terserap mendapatkan energi 36 ATP. Nah, bedanya dengan alfa meta bagaimana? Kalau alfa meta adalah sudah dalam bentuk alfa glukan. Jadi siap serap. Jadi tidak perlu dikecilkan lagi, makanya tidak diperlukan energi 0 ATP. Tapi pada saat terserap kita langsung mendapatkan 36 ATP dalam 30 detik. Jadi mitokondria itu adalah PLN sel kita. Jadi kalau kita makan makanan yang biasa umum kita mendapatkan tambahan 1 ATP, kalau kita mengkonsumsi alfa meta kita mendapatkan 36 ATP. Nah, bedanya jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, juga alfa meta itu bisa membantu untuk orang-orang yang punya masalah asam lambung, leaky gut, pokoknya leaky gut syndrome yang urusan dengan pencernaan. Karena alfa PSP itu bisa menghasilkan aktivitas proenzim untuk memperbaiki fungsi enzim pencernaan. Jadi orang-orang yang punya masalah lambung itu akan terbantu gitu. Nah, alfa meta itu dijual di mana saja, itu di seluruh dunia, dan itu sertifikasinya adalah organik, benar-benar organik ya. Sertifikasinya dapat dari Amerika USDA dan dari Uni Eropa. Dari pembibitan sampai dengan penyimpanan produk itu sertifikasi organiknya. Nah, padinya dipanen hanya sekali setahun karena untuk memperbaiki keseimbangan ekologi ya, karena itu alami, jadi tanpa kimia, tanpa pestisida, tanpa herbisida, dan pengendalian hamanya yang alami dari hewan-hewan yang seperti di layar. Oke, nah alfa meta itu kalau untuk orang diabetes, ini hubungannya dengan orang diabetes ya, kalau orang diabetes yang luka tidak sembuh-sembuh itu bisa ditaburkan alfa meta, tapi juga dengan dibarengin dengan kita minum alfa meta seperti Pak Patmo tadi bilang 3 kali sehari, pagi, siang, malam, terus lakukan rutin sampai benar-benar gula darahnya bisa terkendalikan, bisa menjadi normal gitu. Nah, jadi itu alfa meta memang bagus sekali untuk penderita diabetes ya. Jadi sekarang saya juga mau mengenalkan ke Bapak Ibu, kalau kita mau sehat ya kita secara menyeluruh perlindungan tubuh kita. Nah, saya ingin mengenalkan salah satu produk yang namanya Phytomax. Phytomax itu apa? Phytomax itu adalah fitonutrien. Ini adalah senyawa metabolit primer dari tanaman. Warnanya alami dari tanaman itu merupakan senyawa nutraceutical bioaktif, jadi bisa mengurangi penyakit. Jadi tanaman itu punya daya memproteksi diri dan daya menyembuhkan diri sendiri. Jadi itu luar biasa sekali. Nah, itu dari senyawa-senyawa dari tanaman itu yang diambil untuk masuk ke dalam Phytomax. Nah, kita lihat ada 5 macam warna sumber fitonutrien ya. Kalau menurut WHO dunia ya global nih, konsumsi buah dan sayuran itu disarankan untuk mengkonsumsi 5 warna bervariasi itu minimal 400 gram per hari. Nah, jadi kalau di layar Bapak Ibu bisa lihat untuk yang warna ungu tidak cukup, untuk yang warna putih tidak cukup, untuk yang warna merah, kuning, hijau juga tidak cukup makannya.
kita sehari-hari. Karena kita juga kalau mau di rumah sehari-hari makan satu warna saja, buah satu warna. Kita tidak makan tiap hari itu 5 warna lengkap ya. Jadi sedangkan saran WHO itu adalah harus mencakup 5 warna lengkap. Nah, fitonutrien itu fungsinya untuk apa sih? Efeknya apa sih? Gunanya, manfaatnya untuk tubuh kita tuh apa, untuk kesehatan kita apa? Adalah untuk aktivitas antioksidan, aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh. Nah ini sekarang kan sangat diperlukan ya. Dalam masa pandemi ini kita perlu sekali meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian aktivitas antimikroba, aktivitas antitumor, stimulasi enzim metabolik, dan seterusnya. Dan ini juga ada efek menurunkan efek gula darah, menurunkan kolesterol. Jadi bagus sekali produk ini, fitonutrien ini ya. Nah, kita menyediakan Phytomax itu dalam bentuk fitonutrien blend ya. Nah, itu dengan proses fermentasi bakteri yang menguntungkan, bebas proses kimia. Nah, sekali lagi, prosesnya adalah alami, bebas proses kimia. Senyawa pracerna, sumbernya siap guna. Jadi mudah sekali, yang tadi kita harus mengkonsumsi 5 warna, kita hanya cukup mengkonsumsi dari satu kemasan ini. Seperti di layar tampak ya, botolnya kecil, itu sudah mencakup 5 warna dan hanya perlu diteteskan di minuman kita sehari-hari. Nah, itu bagus sekali. Nah, kombinasi antara Alpha Meta dan Phytomax itu menjadi tubuh kita menjadi strong. Jadi imun tubuhnya juga bagus, proteksi tubuh bagus. Jadi kita bisa punya daya tahan yang bagus sekali, terutama di masa sekarang ini kalau kita mau tetap sehat ya. Nah, Phytomax dan Alpha Meta tuh bisa dikonsumsi oleh siapa aja. Dari ibu hamil sampai dengan lansia, dari orang sehat sampai dengan orang sakit. Nah, Bapak Ibu cari produk itu sulit loh kalau yang bisa dikonsumsi untuk segala umur. Banyakan ya rata-rata orang hamil dibatasi. Tidak semua vitamin ataupun obat-obatan boleh dikonsumsi oleh orang hamil. Nah, di sini aman sekali, Alpha Meta dan Phytomax itu aman sekali untuk dikonsumsi orang hamil, balita, lansia, orang sakit, orang sehat. Oke. Nah, kita selanjutnya akan mengenalkan juga seperti tadi kan Beeswax itu fokus pada produk kesehatan. Produk yang berikutnya ini adalah Alpha Spin. Alpha Spin adalah berupa tools, alat. Jadi, alat ini adalah alat yang mengharmoniskan gelombang. Jadi, mengharmoniskan gelombang supaya menjadi gelombang yang alami, yang aman buat tubuh. Jadi yang sesuai dengan frekuensi bumi. Nah, kita akan mengenal polusi, bermacam-macam polusi, ada polusi gelombang, polusi segala macam, polusi air, polusi udara, polusi tanah, ya. Tapi jarang orang tahu tentang polusi gelombang elektromagnetik. Nah, zaman sekarang ini kan gelombang menjadi andalan kita ya, WiFi segala macam, HP, laptop semuanya memakai internet, ya kan? Nah, itu gelombang itu banyak orang tidak tahu menyebabkan apa. Di antaranya ya, kerusakan kulit, kepala, memori menurun, kebingungan mental, sakit kepala, kelelahan, dan seterusnya sampai dengan bisa menyebabkan gangguan kemandulan pada pria dan wanita, ya. Jadi mata katarak, bahkan kanker mata dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin sharing tentang gelombang ini. Kita tuh hidup dalam radiasi ya, radiasi WiFi itu udah kemana-mana. Dimanapun kita nggak bisa bebas, nggak bisa lari. Kita ada, hidup tinggal di lautan gelombang. Nah, apa efeknya bagi tubuh? Tentunya tidak baik ya. Apalagi di masa sekarang ini semua orang untuk yang sekolah masih daring ya, dari rumah semuanya, kerjaan juga banyak juga yang dikerjakan dari rumah. Kita lihat yang berikutnya, layar berikutnya. Nah, untuk anak-anak itu kalau memegang HP itu akan terjadi radiasi itu sampai mempengaruhi otaknya itu 70-80%. Sedangkan orang dewasa hanya 30-an%. Tapi itu semua kan karena
ketebalan kulit kepala kalau anak-anak masih tipis, kalau orang tua sudah normal ya. Tapi kalau soal intensitas memegang HP itu kan orang tua, orang dewasa kan lebih lama ya. Nah, nanti di sini pada saat kita terpapar terus-menerus kena radiasi, apa sih yang kita rasakan atau kita alami untuk efeknya untuk kesehatan kita itu apa? Kita lihat ini penelitian dari seorang peneliti ya, researcher dari Kanada, Dr. Magda Hafaz. Nah, dia meneliti darah pada saat di kotak yang bawah itu dia meneliti darahnya dites pada saat no EMF, tidak ada gelombang elektromagnetik. Jadi di ruangan yang aman gitu. Nah, itu darahnya seperti itu. Tidak ada yang lengket-lengket, ada yang lengket-lengket 1-2, tapi yang bebas itu banyak. Ini sebagai darah normal, sebagai standar ya. Untuk perbandingan, kemudian dia bekerja 70 menit di depan komputer. Nah, ternyata darahnya setelah dilihat itu nempel susunannya, itu disebut rouleau. Ya, darah seperti ini berjalannya jadi lambat, jadi tidak mengikat oksigen lebih banyak ya. Nah, kemudian dia mencoba lagi 10 menit di depan memakai mobile phone. Ternyata di kotak yang paling kanan itu atas darahnya sudah menggumpal semuanya, nempel semuanya, tidak ada darah yang lepas-lepas. Dan ini adalah menurut dokter ahli ya, itu disebut darah yang ditemukan di semua pasien kanker. Nah, bayangkan kalau darah kita seperti yang di kotak kanan atas, tidak ada sirkulasi, tidak bisa mengangkut oksigen, tidak bisa membuang racun dan sebagainya, ya. Jadi perlu sekali kita aware terhadap radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, coba kita lihat ini ada pengetesan darah. Bapak Ibu bisa lihat. Ini darah yang tidak bergerak, hampir tidak bergerak ya. Nah, itu dites dari orang benar-benar seseorang yang asal ya diambil acak. Darahnya tidak bergerak. Tapi setelah memakai produk-produk kita selama 5 sampai 10 menit ya, Alpha Meta, Alpha Spin ini darahnya jadi bergerak lancar sekali. Nah, jadi ini salah satu bukti atau bahwa kesehatan kita masih bisa diusahakan ya dengan alat yang namanya Alpha Spin ini. Nah, bagaimana bekerjanya Alpha Spin? Kenapa bisa membantu kita untuk memperbaiki sirkulasi darah? Alpha Spin itu adalah didesain dengan sistem ini spinning energy. Seperti di layar Bapak Ibu lihat seperti tornado ya. Kalau cuma satu, kita ada dalam radius 2 meter bekerjanya Alpha Spin itu. Jadi kalau kita ada di dekat Alpha Spin, itu radius 2 meter, itu kita terproteksi. Jadi Alpha Spin itu adalah mengharmoniskan gelombang. Gelombangnya menjadi gelombang alpha. Ya, spinning energy, gelombang alpha. Itu aman buat kesehatan tubuh. Kemudian karena frekuensinya menyerupai frekuensi bumi. Kemudian kalau kita mau aman seluruh rumah untuk ruangan yang lebih besar, kantor, rumah atau ruang pertemuan atau apa, kita bisa pasang di 4 sudut. Mau di kamar, mau di sudut-sudut ruang tamu, ruang keluarga, itu kita pasang di 4 sudut, itu akan memproteksi mereka 4 Alpha Spin itu akan membentuk kuantum piramid seperti yang terlihat pada gambar ya. Jadi kalau kita pasang 4 sudut di rumah kita aman dari gelombang radiasi. Meskipun kita menyalakan WiFi non-stop, karena kita nggak bisa lari kan dari WiFi lagi kan. Kemudian kita lanjut fungsinya Alpha Spin itu selain di mengharmoniskan gelombang di udara, itu adalah fungsinya di air. Nah kita lihat The True Power of Water itu oleh Dr. Masaru Emoto. Itu di situ disebutkan ada dead water dan living water. Dead water yang sebelah kiri, yang kanan living water. Yang living water kadar oksigen tinggi membawa energi positif untuk sel dan mikromolekul sehingga mudah diserap sel. Ya, jadi hasil ujinya terhadap Alpha Spin, kenapa Alpha Spin itu bagus sekali? Itu bisa mengubah. Jadi air dead water yang dilewatkan Alpha Spin itu akan menjadi living water. Mungkin layar selanjutnya ada Ibu. Nah, jadi
air dead water. Kalau dilewatkan alpha spin itu langsung menjadi living water. Kita lihat sertifikasi dari Yayasan Masaru Emoto itu seperti ini. Jadi tap water atau air keran yang dilewatkan alpha spin langsung menjadi heksagonal. Jadi struktur molekulnya heksagonal, itu mengandung oksigen lebih banyak seperti yang tadi dibilang mudah diserap sel dan sebagainya sebagai living water. Nah, manfaat air alpha spin Bapak Ibu bisa lihat ya, meningkatkan sirkulasi mikro, jadi mudah diserap sel tadi, menghilangkan keriput, meningkatkan aliran oksigen dalam darah. Nah ini, jadi meningkatkan aliran oksigen ya, menambah. Dan itu saat sekarang kita butuhkan ya, oksigen dalam darah itu kita butuhkan dalam kondisi untuk supaya kita tetap sehat dan daya tahan tubuhnya bagus. Terus menghentikan pertumbuhan bakteri, merangsang saraf, refleks, meringankan rasa sakit, meningkatkan kandungan nutrisi dan tanaman dan hewan. Nah, jadi air alpha spin itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk manusia, tapi untuk makhluk hidup yang lain, termasuk tanaman dan hewan ya. Kemudian penggunaannya bagaimana sih? Penggunaannya bisa Bapak Ibu lihat, bisa dimasukkan ke dalam jar minum. Kemudian kalau kita pergi-pergi, botol air minum kita bisa taruh di atasnya. Kemudian bisa dipasang di kamar, di sudut-sudut di sudut kamar atau di sudut kaki itu tempat tidur, supaya kita bisa mendapatkan gelombang yang aman pada saat kita istirahat ya. Gelombangnya jadi membantu kita menjadi deep sleep dan recovery-nya bagus gitu. Kemudian bisa kita pakai pada saat kita memakai internet. Nah, ini bisa ditaruh dekat komputer, bisa pada saat telepon kita pasang, atau kita pasang di badan kita, karena tadi terbukti bahwa dengan alpha spin itu bisa membantu melancarkan peredaran darah, sirkulasi darahnya jadi lancar, dan tentunya itu menyehatkan. Kemudian bisa untuk makanan-makanan, cair minuman-minuman kita bisa pakai seperti contoh di layar ya. Kemudian nyuci sayuran di dapur ya, ini untuk urusan kesehatan makanan di dalam rumah tangga itu bisa kita pakai, ditaruh dalam kulkas juga untuk menghilangkan bau. Kemudian bisa untuk menghilangkan keriput. Nah, tadi kan dibilang seperti contoh di layar, bisa menghilangkan keriput. Jadi amazing sekali ya, alpha spin bisa membantu untuk kecantikan. Nanti bisa ditanyakan pada yang mengundang. Ya, bagaimana caranya, minta diajarin, nanti bisa menghilangkan keriput dalam waktu 5 menit, bagaimana caranya gitu. Oke. Kemudian untuk terapi kesehatan, nah ini alpha spin juga, air alpha spin kan tadi sirkulasi mikro segala macam, gelombangnya juga membantu sekali untuk memperbaiki kesehatan kita. Nah, kemudian penggunaan alpha spin yang lain untuk masas, untuk taruh di leher, untuk yang punya masalah gangguan di leher ya, mau tiroid, mau apa gitu, bisa. Nanti bisa tanya pada yang mengundang, bisa diajarin ya Bapak Ibu ya, manfaatnya bagus sekali. Nah, air alpha spin juga dipakai mandi dan untuk rendaman juga bisa membantu memperbaiki masalah kulit. Kemudian untuk nyiram tanaman, untuk bensin juga bisa membantu untuk menjadikan molekulnya menjadi lebih mikro. Kemudian bisa lebih irit ya. Kemudian untuk tanaman, pertanian dan binatang itu bisa membantu sekali karena fungsinya itu tadi gelombang dan fungsinya dalam air gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa alpha spin adalah bukan alat untuk bukan medical device ya. Jadi bukan alat untuk mendeteksi, mendiagnosa atau untuk apapun untuk kedokteran, tidak. Tapi alpha spin adalah wellness tool. Jadi alat yang untuk membantu kita bisa menjadi membantu kita self healing lebih cepat ya. Jadi semua produk-produk yang saya sharingkan tadi itu adalah sebagai pendamping medis. Jadi Alpha Meta, Vitamak, Alpha Spin adalah pendamping, jadi tidak menggantikan. Jadi jangan menjadi dokter untuk diri sendiri ya, tapi makanan kesehatan seperti Alpha Meta, Vitamak bisa menjadi obat untuk diri kita. Alpha Spin, air Alpha Spin bisa untuk membantu ya. Jadi obat dalam pengertian
menyembuhkan secara bukan menyembuhkan tapi memperbaiki secara alami, pelan tapi pasti, karena semua produk di sini memang tujuannya untuk memperbaiki kesehatan ya. Jadi alami, benar-benar alami yang kita dapatkan. Nah, kita lanjut unsur dari kesehatan selain makanan, pola makan tadi kan juga disebutkan diabetes yang tipe 2 adalah memperbaiki pola hidup. Pola hidup tuh tidak hanya makanan kan. Jadi gaya hidup disarankan untuk yang penderita diabetes itu pola hidupnya dirubah menjadi lebih bagus. Jadi sering olahraga, makan makanan yang sehat, hindari merokok dan minuman beralkohol, kemudian tidur yang bagus, cukup ya, deep sleep segala macam. Kemudian mindsetnya juga harus bagus, harus happy, harus positif. Nah, saya dan teman-teman itu masuk dalam satu komunitas yang sangat positif dan suportif. Itu namanya Freedom Fitnet Global. Nah, di sini kami itu adalah masuk dalam komunitas yang selalu berpikir positif, kita saling support dalam segi kesehatan, dalam segi apapun, dalam semua aspek kehidupan. Nah, ini akan menambah imun tubuh kita kalau kita selalu positif ya. Karena 70% dari kesehatan kita itu ditentukan oleh mind kita, pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, itulah sharing saya malam ini. Jadi dari Beachwood itu motonya adalah happy, healthy, dan harmoni. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, ketika ingin sehat, orang harus peduli mengubah pola hidup. Dan dilakukan sedini mungkin selagi masih sehat. Orang sehat yang merasa sehat dan tidak memiliki keluhan apapun, itu belum tentu sehat. Nah, jadi Bapak Ibu sama-sama dengan kami bisa nanti tanya lebih lanjut kepada yang mengundang, ya, apa saja yang bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan, terutama kalau malam ini kita bicara tentang diabetes, ya. Nah, diabetes itu kan tadi Pak Supatmo sudah men-sharingkan, dia bisa bahagia sekarang, lega karena sudah bisa bebas dari obat dan insulin dengan produk-produk yang alami dari kami, dari Alpha Meta, Alpha Spin, ya, gitu, yang dipakai oleh Pak Supatmo. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanya pada yang mengundang, ya. Jadi mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atau kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang lebih detail lagi, tidak apa-apa, nanti bisa menghubungi yang mengundang, nanti akan dijelaskan lagi oleh yang mengundang. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di webinar yang akan datang, yang mungkin dengan topik kita yang lain ya, karena topik kesehatan kan banyak sekali. Jadi kita harus olahraga, makan sehat, happy, tidurnya bagus, kemudian kita bisa memulainya dari sekarang. Jangan nunggu kalau kita sudah sakit. Nah, terima kasih. Saya akan kembalikan waktunya kepada MC kita yang luar biasa, Sis Gita. Terima kasih Bu Aryani atas penjelasannya, luar biasa ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Dan juga testimoninya tadi bagus banget ya dari Pak Supatmo juga gitu. Nah Bapak Ibu, Brother Sister, ini malam hari ini kita ada satu good news ya. Kalau tadi kita kan dengar produk-produknya bagus banget ya, dan saya yakin nih sekarang mulai banyak yang penasaran mau langsung cobain produknya ya. Nah, good news ya, malam hari ini kita punya promo ya. Boleh ditampilkan promonya seperti apa? Nah, ini tadi kan ada Alpha Spin ya yang dijelaskan sama Bu Aryani. Ini ada promonya untuk yang beli satu Alpha Spin mini itu mendapatkan gratis satu set Vitamax. Dan untuk informasi, Vitamax ini harganya 1.400.000 loh. Dan malam hari ini gitu ya, hari ini lagi dikasih free. Jadi beli satu Alpha Spin dapat gratis produk senilai 1.400.000. Ada lagi promonya? Nah, ini juga ada promo yang nggak kalah bagus. 5 Alpha Spin mini itu dapat free 1 Alpha Spin mini. Jadi beli 5 dapatnya 6, luar biasa ya. Ini saya yakin pasti banyak yang nyerbu nih ya, karena
lumayan banget loh gitu. Nanti Bapak Ibu Barisister yang mau bertanya kepada yang mengundang bagaimana cara mendapatkan promonya, silakan. Kalau menurut saya segera punya produknya jadi langsung bisa dipakai gitu ya. Oke, sekian webinar malam hari ini. Yang tadi seperti Bu Aryani bilang, kalau ada pertanyaan seputar webinarnya, seputar produknya maupun bagaimana cara mendapatkan promonya, silakan bertanya langsung dengan yang mengundang ya. Saya undur diri dari webinar malam hari ini dan sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Selamat malam. Sehat selalu ya.